Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Curah hujan tinggi jalan nasional di Kabupaten Dairi amblas. Harimau kembali mangsa ternak warga. Penyelidikan dana amanah, sejumlah uang dititip ke jaksa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumun hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Curah hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menyebabkan setengah badan jalan nasional, tepatnya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, amblas ke dalam jurang sedalam 5 meter. Akibat kejadian ini, petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Badan jalan amblas ini terjadi di Jalan Nasional jurusan Sidik Kalang Medan, tepatnya di kilometer 6,5, Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Curah hujan tinggi menyebabkan air meluap ke badan jalan, sehingga badan jalan amblas ke dalam jurang. Beruntung, saat badan jalan amblas, situasi jalan sedang sepi kendaraan, sehingga tidak memakan korban. Sebagaimana diketahui, saat ini kondisinya terlihat mengkhawatirkan karena bahagian bawah badan jalan semakin terkikis dan dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki, amblasnya badan jalan ini akan semakin melebar dan berpotensi memutus akses jalan. Menurut warga, badan jalan amblas dikarenakan kondisi curah hujan yang tinggi, sehingga gorong-gorong di bawah badan jalan tersumbat dan menyebabkan air meluap ke badan jalan. Karena cuaca ekstrim di sini, menimbun air di atas sana, jadi airnya merembes. Inilah akibatnya. Longsor dia. Sekitar jam 4 subuh kayaknya ini. Ini batu-batu asli, Mas. Ini batu-batu asli, harus lalu lintas ini. Iya. Jadi, sementara kami menjaga di sini biar arus lalu lintas nggak macet. Ada yang kawan yang sana di sana, itulah menjaga biar apa gitu, Pak. Saat ini petugas kepolisian dari Polres Dairi pun telah membuat tanda bahaya, dan untuk mengantisipasi kemacetan, arus lalu lintas pun diberlakukan sistem buka tutup dari 2 arah. Sebagaimana diketahui, jalur ini merupakan jalan nasional penghubung Kota Medan dan Kota Subu Salam Aceh. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, satu unit mobil minibus ringsek ditabrak kereta api jurusan Binjai Medan. Beruntung pengemudi mobil selamat dari kejadian dan hanya mengalami luka ringan. Peristiwa tabrakan kereta api dan mobil minibus dengan nomor polisi BK1864ID ini terjadi di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Turiam, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 siang tadi berawal saat sebuah minibus yang melaju dari Jalan Ikan Kakap akan menuju Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Naas, saat melewati perlintasan kereta api yang tak memiliki palang pintu, mobil minibus langsung menabrak kereta api yang baru berangkat dari stasiun pembantu Kota Binjai menuju Medan. Mobil pun ringsek akibat dihantam kereta api. Beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis mata kanannya. Menurut salah seorang warga, sebelum kejadian warga sempat memperingati pengemudi untuk berhenti karena ada kereta api akan melintas. Namun pengemudi tidak menghiraukan imbauan warga. Tadi kayak mana nih kejadian ini tadi awalnya, Bu? Di mobil dari sana, kami udah teriak-teriak kereta api, bapak itu terus yang situ. Rupanya disuruh mundur kereta api kan bilang bertiga tadi sama tukang es dawet itu. Maju mundur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak tahu melanggar situ. Kereta api tadi dari arah mana, Bu? Dari arah Binjai, bapak itu dari dalam sana mau keluar puasa. Ada berapa orang dalam mobil? Satu. Oh, sendiri aja? Sendiri bapak itu. Jadi, Bu, korban sendiri udah kemana? Dibawa kemana? Dibawa berobat.
nggak apa-apa, cuma luka kecil aja. Di dalam mobil hanya ada satu orang dan hanya mengalami luka di bagian pelipis. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, puluhan warga Belawan mendatangi salah satu gudang yang diduga milik PT Tobacco Trading yang disinyalir telah menutup akses jalan warga. Dalam aksi protes ini, warga merubuhkan pagar tembok sebagai bentuk kekesalan. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belawan Bersatu mendatangi salah satu gudang yang diduga milik PT Sumatra Tobacco Trading Company yang berada di kawasan Jalan Ahmad Bekawan, lingkungan 11, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, puluhan warga ini membakar ban bekas dan membawa berbagai poster bertuliskan rasa kekesalannya terhadap perusahaan yang membangun gudang tanpa memikirkan akses jalan utama masyarakat yang kini tidak bisa digunakan lagi. Selain membakar ban bekas di depan gudang, dalam aksi protes ini warga juga sempat merubuhkan tembok pagar yang berdiri tanpa memikirkan masyarakat. Koordinator aksi mengatakan, lahan seluas 13.000 meter persegi tersebut telah dihibahkan kepada masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari melalui putusan Pengadilan Negeri Medan, namun diserobot oleh PT STTC. PT STTC dalam beberapa minggu yang lalu kami mengunjungi BPN Kota Medan. BPN Kota Medan mengatakan kepada kami bahwasanya benar luas tanah sebesar 13.431 meter persegi sudah dihibahkan kepada masyarakat Medan Belawan Bahari dengan nomor surat 720. Namun pada hari ini tanah ini tidak pernah diberikan kepada kita. Apakah memang ada kong kali kong antara PT STTC dengan pihak kepolisian dengan pihak yang lain, kita tidak tahu. Namun kami sebagai masyarakat Medan Belawan Bahari tidak menginginkan hal pembodohan, tidak menginginkan hal-hal yang keji. Usai melakukan orasinya, puluhan warga membubarkan diri tanpa ada kepastian dari pihak perusahaan terkait. Oleh karena itu, jika tidak ditanggapi pihak perusahaan, maka warga akan kembali datang dengan membawa massa yang lebih besar untuk melakukan aksi kembali. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah sebelumnya terekam kamera trap saat memangsa sapi ternak milik warga beberapa waktu lalu, Rabu pagi 2 ekor sapi ternak milik warga di Desa Lamau Damak, Langkat kembali dimangsa oleh harimau Sumatera. Konflik harimau Sumatera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali terjadi. Setelah sebelumnya pada akhir Desember lalu, harimau Sumatera terekam kamera trap tengah memangsa 2 ekor sapi ternak milik warga. Rabu pagi, warga dikejutkan dengan penemuan 2 ekor bangkai sapi yang diduga usai dimangsa oleh harimau Sumatera. Lokasi penemuan bangkai sapi ini pun tidak jauh dari lokasi sebelumnya, saat harimau Sumatera memangsa ternak sapi milik warga yang sempat terekam kamera trap. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menduga, mengingat lokasi penemuan ini juga berjarak tidak sampai 1 km dari pemukiman masyarakat pada kejadian pertama. Untuk mengidentifikasi harimau pemangsa ternak sapi warga tersebut, petugas gabungan BBKSDA Sumut, Lembaga Konservasi Yayasan Yahua, dan Wildlife Conservation Society kembali memasang 4 kamera trap di lokasi kejadian. Lembu ini sebenarnya korban dari dimangsa harimau Sumatera yang berada di Dusun Selayang, di Salodamak, Kecamatan Bahorok. Kejadiannya pada 6 Januari 2021 yang lalu. Memang sampai sekarang hasil identifikasi chemtrap belum kita dapatkan ya, tapi lokasi ini berjarak 800 meter dari kejadian sebelumnya, terakhir 25 Desember 2020. Jadi dugaan kita, masih kita duga ini harimau yang sama, mengingat bahwa home range harimau itu 17 km jarak home range-nya. Iya betul Pak, jadi lokasi kejadian ini berjarak
988 meter dari Taman Nasional Gunung Loser yang memang merupakan habitat harimau Sumatera. Jadi masih cukup dekat. Kemudian tepatnya lokasi kejadian statusnya masih merupakan hutan produksi terbatas yang diusahakan oleh masyarakat. BBKSDA Sumut juga mengimbau masyarakat agar merubah pola beternaknya selama ini dengan tidak meninggalkan hewan ternak di kawasan hutan serta mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva TV. Sementara itu, pemirsa, seekor buaya betina tangkapan warga yang dititipkan di Taman Buaya Asam Kumbang akhirnya mati, kurang dari 24 jam setelah dititipkan. Petugas menyebut kematian hewan tersebut disebabkan luka berat di bagian otot leher karena tersangkut mata pancing dan keracunan yang disebabkan infeksi pada saluran darah. Setelah sebelumnya petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara melakukan evakuasi terhadap seekor buaya betina seberat 100 kg di Langkat, Sumatera Utara Rabu siang, petugas menitipkan buaya ini di Taman Buaya Asam Kumbang, Medan. Penitipan buaya ke Taman Buaya Asam Kumbang ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan buaya tersebut. Namun tidak sampai 24 jam, buaya tersebut pun tidak dapat bertahan dan akhirnya mati pada Rabu petang tak lama setelah dititipkan di lokasi Taman Buaya Asam Kumbang. Berdasarkan penjelasan dokter hewan, penyebab kematian buaya betina ini dikarenakan mata pancing yang tersangkut cukup dalam, yang mengakibatkan luka dan robekan besar di bagian otot leher buaya. Hal ini pun diperparah karena buaya mengalami infeksi bakteri yang mengakibatkan keracunan di bagian saluran darah. Padahal sebelumnya tim dokter telah memberikan tindakan dengan menyuntikkan antibiotik, namun kondisi buaya tidak dapat bertahan dan mati. Kita lakukan pemeriksaan dan mengeluarkan mata pancing. Kemudian kita titipkan ke penanganan Asam Kumbang sekitar jam 3. Kemudian dapat kabar kita sekitar setengah 6 buayanya sudah mati. Memang dari awal kita sudah memeriksanya, memang lukanya sudah cukup parah karena sudah banyak otot di lehernya itu yang robek karena mata pancingnya, diperparah dengan infeksi bakteri sehingga menyebabkan sepsis, yaitu keracunan di seluruh saluran darah sehingga merusak ke organ-organ yang lainnya. Dok, apa sebelumnya kita sudah memberikan tindakan medis seperti misalnya mengobati atau mencoba menjahit? Sudah. Tindakan treatment yang kita lakukan pemberian antibiotik dan antiinflamasi untuk radangnya. Nah, tapi tidak bisa kita lakukan penjahitan di kerongkongannya karena memang lukanya dalam dan robeknya juga sudah cukup parah. BBKSA Sumut juga mengimbau masyarakat jika menemukan buaya agar segera berkoordinasi dengan petugas agar tidak salah dalam penanganan awal sehingga mengakibatkan hewan dilindungi ini mati. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan tahun jalan yang menghubungkan 7 desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak dan tak kunjung diperbaiki. Warga melakukan aksi berselfie ria di jalan yang sudah digenangi lumpur sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Inilah aksi protes warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Hampir 73 tahun, jalan tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Jika hujan turun, jalan becek bagaikan kubang kerbau. Apabila panas, debu menyesatkan warga yang melintas. Jalan tersebut menghubungkan 7 desa di Kabupaten Asahan, yakni Desa Padang Pulau, Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat, Desa Gonting Malaha, Desa Hutarao, serta Desa Aek Nagali. Aksi mandi layaknya di kubangan kerbau ini merupakan bentuk protes warga kepada pemerintah. Salah satu warga mengatakan, jalan rusak diakibatkan truk yang melintas melebihi tonase. Akibatnya jalan di antara 7 desa rusak parah bagai kubang kerbau. Sudah berapa lama ini jalan ini rusak nih, Bang? Lebih kurang 73 tahun. Ya, jalan Desa Padang Pulau Dusun Melati Penjaringan ini sudah sangat merasakanlah kepada masyarakat pengguna jalan. Jadi di sisi lain
bukan hanya di Melati Penjaringan saja, sampai ke Desa Gajah Sakti sana, sampai ke Pergambiran. Jalan yang menghubungkan Titik Serong sampai dengan Pergambiran ini. Penyebabnya di sini kami menduga kuat. Di sini ada perusahaan PT DPI, tonase truknya sangatlah melebihi tonase. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara telah menerima penitipan uang dari pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sedang melakukan penyelidikan terhadap unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu tahun anggaran 2016 sampai 2020 yang diindikasikan telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Sejumlah uang yang dititipkan oleh pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu sebesar 230 juta rupiah. Berdasarkan informasi jaksa, sebesar 63 juta rupiah telah disita oleh jaksa penyidik dari pengurus pengelola keuangan yang lain. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil hitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Ahli, serta belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara ada menerima penitipan sejumlah uang sebesar 230 juta rupiah dari pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu, yang kemudian tim penyidik khusus Kejari Padang Lawas Utara melakukan penyitaan terhadap uang tersebut. Dan sebelumnya juga tim penyidik ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang sebesar Rp63.310.000 dari pengurus yang lainnya, sehingga total keseluruhan yang sudah kami sita melalui penitipan yang dilakukan oleh para pengurus yaitu sejumlah Rp293.310.000. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Tapanuli Selatan beserta Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan mengunjungi Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal kegiatan bakti sosial. Jajaran Polres Tapanuli Selatan memberikan bantuan sejumlah paket sembako kepada penghuni panti jompo serta santunan kepada anak yatim yang berada di Desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara. Usai menyerahkan santunan kepada anak yatim, jajaran Polres Tapanuli Selatan selanjutnya bertolak menuju salah satu panti jompo atau pemondokan lanjut usia yang berada di Desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak untuk memberikan bantuan sosial berupa paket sembako. Kapolres Tapanuli Selatan mengatakan, kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan guna mempererat silaturahmi dengan masyarakat, dan kegiatan ini juga berguna untuk menjalin hubungan kemanusiaan yang baik antara Polri dengan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Adalah kegiatan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial yang diberikan oleh Yayasan Buddha Suci maupun dari Polri sendiri kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, hal ini bekerjasama juga dengan Polda Sumatera Utara, khususnya daripada Polres Tapanuli Selatan. Sasaran bantuannya dan kemana-mana aja?
sasaran bantuannya ke masyarakat ya panti jompo, panti asuhan, dan masyarakat lain yang terdampak COVID-19. Oke Dan, kasih Dan. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.